Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrudin, dosen tetap di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzah Wadi. Sebagai dosen yang penuh komitmen dan rasa tanggung jawab dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, maka izinkan saya dalam video ini menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat dalam pengajuan sertifikasi dosen yang dilakukan oleh Kemendikti-Saintek. Sebagai salah seorang dosen yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 6 di program studi pendidikan ekonomi Universitas Hamzah Wadi, maka mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang membahas tentang konsep dan pengertian manajemen pemasaran, perencanaan pemasaran, penelitian dalam pemasaran, analisis pasar konsumen, dan bidang pengetahuan teoris dan praktis. Pembelajaran manajemen pemasaran dititik beratkan pada bagaimana mengaplikasikan dari teori-teori dan praktik berbagai studi kasus yang ada di lapangan. Dalam mendukung proses pembelajaran, maka dalam pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS, yang sesuai dengan kalender akademik Universitas Hamzah Wadi. Bentuk pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu luring dan daring dengan metode pembelajaran ceramah terbimbing, diskusi kelompok, case study, dan based project learning. Adapun materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan yaitu 1. Pemahaman tentang ilmu manajemen di abad 21. Kedua, pengembangan strategi dan perencanaan pemasaran. Ketiga, mengumpulkan informasi dan memperkirakan permintaan dalam pemasaran. Keempat, melakukan penelitian yang kaitannya dengan pemasaran. Kelima, menganalisis pasar. Keenam, menganalisis pasar bisnis. Ketujuh, mengidentifikasi segmentasi dan target pasar. Kedelapan, menciptakan merek atau brand yang setara. Kesembilan, membuat posisi merek. 10, persaingan dalam perusahaan yang dinamis. 11, mengatur strategi dan produk. 12, menciptakan dan mengatur pelayanan. Ke-13, mengembangkan program dan strategi harga. Dan yang terakhir, pemasaran berbasis digital. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini sesuai dengan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah dengan CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara teori pengertian manajemen pemasaran. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis strategi dan perencanaan pemasaran. Keempat, mahasiswa mampu merancang penerapan konsep manajemen pemasaran sesuai dengan teori-teori pemasaran dalam bidang penelitian pemasaran dan dalam dunia praktis. Keempat, mahasiswa mampu menciptakan, mengembangkan strategi, program, dan pemasaran berbasis digital sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam menunjang proses pembelajaran, maka dibutuhkan media pembelajaran. Media yang kami gunakan dalam proses belajar mengajar di kelas, yaitu pertama, ada LCD atau proyektor. Kedua, ada papan tulis. Ketiga, ada video pembelajaran dan referensi-referensi media pembelajaran yang lainnya. Adapun bobot penilaian yang digunakan dalam proses belajar mengajar terdiri dari 5 komponen evaluasi. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 20%. Kedua, tugas dengan bobot 20%. Ketiga, UTS dengan bobot 20%. Keempat, UAS dengan bobot 20%. Dan yang terakhir adalah partisipasi atau keaktifan selama proses belajar mengajar dengan bobot 20%. Berikut ini adalah cuplikan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh saya sendiri sebagai dosen mata kuliah manajemen pemasaran dengan mahasiswa semester 6 di kelas 6B via Zoom yang menyangkut tentang bagaimana melakukan penelitian dalam bidang pemasaran, yaitu pada pertemuan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi bersama saya di mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan kali ini, pertemuan yang keempat, kita akan membahas terkait dengan pembelajaran kita tentang teknik atau tata cara dalam proses penelitian manajemen pemasaran. Nah, dalam pertemuan kali ini, ya, saya akan men-share materinya tentang bagaimana sih sebenarnya proses dalam penelitian dalam bidang
marketing itu sendiri. Sebelum lebih jauh kita melangkah pada pertemuan kali ini, saya persilahkan dulu kepada salah seorang untuk memimpin proses berdoa. Waktu dan tempat saya persilahkan, perwakilan dipimpin oleh Munzir. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Munzir atas pimpin doanya. Oke, kita akan membahas pertemuan yang keempat, melakukan penelitian dalam bidang pemasaran. Tolong diperhatikan beberapa aturan selama proses pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama itu adalah tolong di open kameranya selama proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah interaktif. Yang ketiga itu adalah selama proses presentasi, tolong handphonenya dimatikan. Aturan ini semoga disepakati oleh semua rekan-rekan mahasiswa, ya, sehingga proses pembelajarannya lebih efektif. Nah, ada beberapa learning objektifnya, ya. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana penelitian pemasaran yang baik, ya. Yang kedua itu adalah mampu menjelaskan prosedur dalam penelitian marketing atau pemasaran. Tiga itu adalah mahasiswa mampu membuat perencanaan penelitian dalam bidang marketing, ya. Yang keempat itu mahasiswa memahami bagaimana proses pengkoleksian data, ya, pengumpulan data. Selanjutnya, yang kelima itu adalah mahasiswa mampu menganalisis informasi dalam proses penelitian itu sendiri. Selanjutnya, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan atau mempresentasikan dari hasil penelitian, ya. Yang terakhir itu adalah mahasiswa mampu menyimpulkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Tolong masing-masing mahasiswa membuat petikan di dalam website ini apa yang kalian ketahui tentang penelitian pemasaran itu sendiri. Waktunya saya berikan kurang lebih 1 menit. Nanti kita akan tampilkan apa jawaban dari masing-masing mahasiswa. Oke, ada beberapa yang sudah mengetik di website itu, ya, terkait dengan bagaimana penelitian pemasaran itu sendiri, ya. Ada pengumpulan data, ada pengumpulan, ada strategi pemasaran, ya, ada kegiatan mencari, menginterpretasikan data, analisis informasi data. Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan, Nadil, silahkan Nadil. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Bapak. Jadi, marketing search, bagaimana yang kita ketahui bahwa kegiatan yang kita lakukan untuk mengumpulkan data. Data apa yang dimaksud? Jadi, data pemasaran yang kita targetkan juga mencakup strategi pemasaran dan lain-lain. Itu berfungsi agar nanti suatu saat apabila kita melakukan suatu usaha, kita sudah tahu nih basic dasar hal yang kita perluin untuk tahu datanya seperti apa, strategi yang kita gunakan seperti apa, kita sudah memahami informasi pasar, identifikasi peluang usaha, dan semua yang mencakup tentang pemasaran, Bapak. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Adel, ya. Oke, ya benar, ya. Jadi itu sedikit rangkuman terkait dengan penelitian pemasaran itu sendiri. Nah, dalam penelitian itu sendiri ada beberapa proses. Yang pertama itu adalah kita mencari masalahnya di lapangan seperti apa aja. Itu adalah kita mencoba define the problem. Yang kedua itu adalah develop research plan. Kita akan merancang sebuah perencanaan penelitian. Yang ketiga, kita mencoba untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan apa yang ingin kita teliti itu sendiri. Baru kita analisis terhadap informasi yang kita dapatkan dalam proses pengumpulan data itu sendiri. Baru yang kelima itu adalah present the finding. Bagaimana kita menampilkan temuan-temuan itu sendiri. Dan yang terakhir itu adalah kita membuat kesimpulan. Nah, untuk itu, dalam proses menunjang informasi-informasi yang tadi, ya, seorang peneliti itu harus tahu nih sumber datanya, dari mana kita harus mengambil. Tentu ketika kalian mau melakukan misalnya menganalisis tentang kepuasan pelanggan terhadap brand A, kalian harus mengoleksinya apakah menggunakan, ya, data primer atau data sekunder. Kalau data primer, ya, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari informasi data itu sendiri. Bisa dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk kuesioner, deep question, atau deep interview misalnya, kita akan mencoba mencari informasi terkait dengan data primer itu sendiri. Kalau yang kedua, itu biasanya data-datanya itu data sekunder. Itu data-data yang sudah terangkum di dalam usaha atau perusahaan yang bersangkutan, atau dalam data website, data jurnal, dan sebagainya. Itu yang bisa kita pakai dalam data sources ini. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan, ya. Dan di slide ini kita berbicara tentang pendekatan dalam penelitian itu. Pertama itu adalah ada yang disebut dengan observational research. Peneliti
mendapatkan data itu directly atau langsung kepada mengobservasi objek-objek yang ingin diteliti. Misalnya dia mau observasi terhadap produk yang bersangkutan atau produk konsumer yang bersangkutan, dia terjun untuk mengobservasi objek itu. Kalau yang kedua, itu biasanya kita menggunakan ethnographic research. Kita mencoba bagaimana memahami secara dalam terkait dengan aspek sosialnya, bagaimana kehidupan sosialnya dan sebagainya, itu diterangkum dalam ethnographic research. Dan yang ketiga, itu kita lakukan dalam bentuk focus group research. Ya, focus group research itu bagaimana? Jadi dalam bentuk kelompok kecil-kecil, tuh yang berisi mungkin 3-4 orang dalam kelompok kecil, kita menanyakan secara langsung terkait dengan permasalahannya, yang apa yang ingin kita teliti. Itu yang disebut dengan focus group research. Kalau yang keempat, kitanya survei research, penelitian survei, bagaimana misalnya peneliti itu melakukan survei terhadap pengukuran pengetahuan dari konsumen misalnya. Dan yang kelima itu adalah behavior research. Jadi di sini itu kita meneliti terkait dengan sikap bagaimana misalnya konsumen itu, keputusan pembeliannya bagaimana itu. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan experimental research. Kalau experimental research ini adalah bagaimana peneliti itu mengidentifikasi terhadap penelitian itu cause and effect-nya itu seperti apa, sebab akibatnya bagaimana, dan tata caranya untuk mendapatkan data itu sendiri. Tadi sudah jelas ya, primer, misalnya kalau kita primer itu kan directly. Nah sekarang apa alatnya ya untuk mendapatkan data itu? Dan itu disebut dengan riset instrumen. Yang pertama itu sering digunakan dengan model kuesioner. Jadi kalau kuesioner ini adalah beberapa pernyataan yang menyangkut tentang entah persepsi, kepuasan, behavior terhadap produk itu. Yang kedua, itu adalah pengukuran kualitatif. Ya, biasanya survei, misalnya interview biasanya ini. Tetapi di sini biasanya dalam penelitian kualitatif ini biasanya menggunakan sampel-sampel yang sedikit. Kalau yang ketiga itu adalah technological devices. Kalau technological devices ini adalah bagaimana kita men-trigger penelitian kita itu berdasarkan entah itu the image dan sebagainya, ya, atau lebih kepada interest kita, dan itu yang bisa kita gunakan dalam instrumen penelitian kita. Dan tentu kalau kita melakukan sebuah penelitian itu kan terlalu ada yang disebut dengan populasi dan sampel, karena begitu luasnya objek penelitian kita dengan keterbatasan waktu, tenaga, biaya, bahkan perlu adanya sampling, ya, keterwakilan terhadap populasi itu sendiri. Dan cara sampling itu harus kita tahu nih siapa yang kita survei, ya, berapa orang, terus bagaimana kita menentukan respondennya, itu harus kita tahu di detail di dalam sampling plan ini. Nah, untuk mendapatkan data itu kan dalam bentuk kuesioner, misalnya online kuesioner, itu bisa kalian gunakan. Itu yang disebut dengan mail questionnaire untuk mendapatkan target-target yang lebih banyak, misalnya responden yang lebih banyak. Yang kedua itu bisa kalian melakukan dengan telepon interview, misalnya kalian menggunakan handphone untuk menanyakan beberapa pertanyaan penelitian kalian. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bisa menggunakan personal interview, ya, secara langsung mendiskusikan, menginterview terhadap topik penelitian kalian. Dan yang selanjutnya itu adalah bisa menggunakan online research untuk memudahkan dalam proses penelitian itu sendiri. Nah, itu saja materi kita tentang bagaimana sih sebenarnya melakukan penelitian dalam bidang pemasaran itu sendiri. Dalam tugas bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, saya akan membagi dalam beberapa kelompok, membuat sebuah topik penelitian yang berkaitan dengan pemasaran. Paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, silakan ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kalian bisa mempresentasikan. Waktunya kurang lebih 5 menit ya. Siap, Bapak. Siap. Oke, ini sudah ada kelompok yang sudah jadi, ya, desain terkait dengan tugasnya. Oke, baik teman-teman. Saya adalah Afriliana, salah satu perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami mengambil materi tentang pemanfaatan strategi penelitian dengan metode segmentasi, targeting, dan positioning, atau yang sering kita ketahui dengan STP. Nah, selanjutnya, di mana ringkasan materi dari segmentasi, targeting, dan positioning ini sendiri, di mana segmentasi itu merupakan yang berfungsi sebagai pembagi pasar yang menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Selanjutnya, dasarnya bisa demografis, dalam artian bisa mencakup usia, gender, penghasilan, geografis, psikografis, dan gaya hidup, serta perilaku atau kesetiaan, frekuensi, dan pembelian. Selanjutnya, targeting, di mana targeting merupakan salah satu penelitian yang bermanfaat untuk memilih satu atau lebih
segmen pasar yang paling menguntungkan untuk dilayani. Selanjutnya bisa fokus ke segmen massal atau mass marketing, segmen khusus atau niche marketing, dan multi segmen. Dan yang terakhir ada positioning, di mana positioning ini menanamkan citra atau posisi produk atau jasa di benak konsumen agar berbeda dari kompetitor. Juga biasanya menggunakan unique selling proposition. Atau contoh sederhananya, di sini saya sudah membuat contoh sederhana bersama teman-teman, yaitu semisal brand A menargetkan segmen remaja usia 18 sampai 24 tahun. Segmentasinya ya teman-teman. Selanjutnya, memilih fokus di segmen mahasiswa perkotaan. Itu targetnya. Dan memposisikan produk sebagai minuman kekinian harga terjangkau. Itu positioningnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh hasil penelitian dengan menggunakan materi STP. Nah, di sini saya mengambil contoh analisis STP pada produk minuman kopi kekinian di Lombok Timur. Sebagaimana yang kita ketahui kan, pengkonsumsi kopi di Lombok Timur itu sangatlah besar, apalagi kisaran remaja. Tujuan penelitian meningkatkan pangsa pasar. Kuesioner disebarkan ke 100 responden usianya sekitar 17 sampai 30 tahun yang sering membeli kopi di kafe lokal. Yang hasil kuesioner yang telah kita berikan untuk segmentasinya, 60% responden itu berupa mahasiswa dan 30% respondennya karyawan muda. Sisanya 10% responden merupakan pelajar SMA kelas akhir, di mana kisaran kelas 11 sampai 12. Nah, untuk targeting sendiri, berdasarkan hasil segmentasi, 60% mahasiswa menjadi target utama karena identitas konsumsi kopi mereka tinggi, yaitu bisa kisaran 3 sampai 5 kali seminggu. Teman-teman bisa bayangkan kan, konsumsi kopi kita itu seperti apa. Selanjutnya, positioning. 75% responden setuju kalau kopi brand tersebut dipersepsikan sebagai kopi kekinian dengan harga terjangkau dibanding kompetitor. Maksudnya, peneliti yang kita lakukan itu 75%-nya itu setuju kalau kopi dengan brand, semisal brand kopi Kenangan itu menjadi salah satu kopi kekinian kompetitor lain. Nah, jadi kesimpulan dari penelitiannya, strategi STP berhasil memetakan pasar dengan baik. Nah, segmen dominan mahasiswa dan target utama promosi. Posisi brand affordable modern coffee harus diperkuat dengan promo dan desain outlet Instagramable. Jadi di sini kita udah bisa nih membedakan atau mensegmen dominan mana yang harus kita targetkan dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Selanjutnya, di sini ada slide selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat ringkasan angka. Tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan ulang ya, di mana responden totalnya itu 100 orang, segmen tersebar mahasiswanya 60%, target pasar prioritas mahasiswanya Lombok Timur, dan presentasi positioning yang berhasil itu 75% responden merasa positioning brandnya tepat. Jadi udah targetnya itu udah tepat gitu untuk mahasiswa. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi, bahwa metode STP membantu perusahaan memahami siapa konsumennya atau segmentation-nya, siapa yang paling potensial atau siapa targetnya, dan bagaimana brand ingin dilihat atau positioning-nya. Jadi teman-teman udah bisa ya membedakan antara segmentation, terus juga targeting dan positioning. Selanjutnya hasil penelitian di atas menunjukkan pentingnya data segmentasi dan persepsi konsumen untuk merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran. Jadi sebelum kita mulai suatu usaha, kita harus tahu nih, kita harus meneliti, dan penelitian kita juga harus dengan metode yang bisa kita percayai atau kita pikir bahwa itu akan berhasil. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan ide dalam topik penelitiannya ya, terkait dengan ya topik riset topiknya. Ya, menarik ya. Itu adalah sesi di bagian presentation task ini untuk masing-masing kelompok. Oke, terima kasih atas atensi dan kerjasama selama proses pembelajaran di mata kuliah ini.
Sebelum kita akhiri dalam pertemuan kita, dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan mereview sedikit terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan di dalam slide yang tadi ya. Kita sudah mendengar atau menjelaskan tentang bagaimana pengertian penelitian pemasaran itu sendiri, ada proses penelitian itu sendiri, terus bagaimana kita mendapatkan data, menyimpulkan data, menyampaikan data itu sendiri sampai membuat sebuah kesimpulan, dan tadi masing-masing kelompok itu sudah mempresentasikan ide terkait dengan topik penelitiannya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Insya Allah aman, Bapak. Insya Allah aman. Oke, ya. Jadi semua sudah paham karena tadi ada kunjuk kerja kelompoknya untuk materi tentang pelaksanaan penelitian dalam bidang marketing. Sekian saya akhiri ya. Sekian saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini di mata kuliah manajemen pemasaran. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya di pertemuan yang akan datang untuk pertemuan yang kelima di mata kuliah kita. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan singkat tentang pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas menggunakan via Zoom di semester 6 pada mata kuliah manajemen pemasaran sebagai bagian dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua tim yang terlibat, khususnya tim sertifikasi Universitas Hamzanwadi dan Sivitas Akademika Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Semoga dengan adanya video ini memberikan bukti nyata terhadap pelaksanaan pengajaran di mata kuliah manajemen pemasaran dan sebagai bagian refleksi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.